Menarik tadi laporan yang juga kita dengar sama-sama, Prof. Salah satunya adalah berkaitan dengan penemuan dari awak pesawat yang masing-masing pihak ini memiliki klaimnya masing-masing juga dari versi mereka, tapi juga informasinya Iran ini kemudian membuka sayembara secara luas, baik siapapun yang kemudian ini berhasil menemukan awak dari pesawat tersebut. Mungkin sebelum saya nanti juga meminta pandangan dari sisi militernya begitu, arah dan juga maksud Iran ini sendiri seperti apa? Apakah memang ingin menyerang secara psikologis atau bagaimana? Saya kira memang ada arti penting dari pertama dijatuhkannya pesawat F-15 yang sangat legendaris itu. Yang kedua adalah hilangnya awak pesawat yang saat ini sedang menjadi sumber pencarian ya. Jadi saya kira pertama bagi Amerika ini menandakan bahwa rencana serangan darat yang sudah disiapkan pertama-tama dengan pasukan udara yang untuk membersihkan darat, lalu kemudian akan disambung dengan pengiriman pasukan darat yang sudah disiapkan antara 5.000 sampai 10.000 bergelombang. Itu semakin lama mengalami delegitimasi dengan jatuhnya pesawat F-15 ini. Ditambah lagi dengan hilangnya awak pesawat yang pilot yang saat ini sedang dicari, itu akan menjadi bumerang bagi Trump, khususnya dalam tekanan domestik yang sejak awal dihindari untuk diadakan serbuan darat. Kita lihat misalnya terjadi perpecahan di lingkungan angkatan darat, dipecatnya sejumlah jenderal, mungkin 12 atau berapa itu oleh Menteri Pertahanan, Menteri Perang Amerika Serikat, ditambah lagi dengan penolakan-penolakan tertentu di lingkungan masyarakat sipil, demonstrasi dan besar. Itu semakin menandakan bahwa legitimasi perang yang dilakukan Trump, termasuk rencana invasi darat, semakin tidak mendapatkan pembenaran secara moral maupun dukungan masyarakat Amerika. Di pihak Iran, semakin upaya-upaya untuk katakanlah membuat komentar atau sikap-sikap politik yang lebih meledek Trump misalnya, semakin dilakukan, yakni membuat sayembara. Dugaan saya sebenarnya itu hanya semacam langkah diplomatis saja untuk mengatakan bahwa dukungan masyarakat Iran terhadap perang ini luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Mas Idrus tadi misalnya, sepertinya memang tidak ada apa-apa dan semakin lama kita sadar bahwa Iran sudah mempersiapkan perang ini untuk waktu yang lama. Jadi mereka sadar bahwa apapun hasil perundingan yang dulu tentang nuklir, lalu kemudian regime change, lalu kemudian program nuklir yang diperlemah dan seterusnya, hanya diplomasi saja untuk menyatakan bahwa ancaman terhadap eksistensi negara Iran itu real. Dan untuk sekian dekade dengan mempersenjatai diri, lalu kemudian mempersiapkan, termasuk berbagai aspek-aspek ekonomi masyarakat dalam merespon perang ini, betul-betul seperti persiapan yang matang untuk menangkap serangan Amerika dan Israel pada saat Iran sangat siap begitu ya? Sangat siap. Itulah yang sekarang ini, lalu kemudian dengan hilangnya pilot yang diserang tadi itu semakin menandakan pada kita bahwa sayembara ini hanya untuk meledek saja. Semacam simbolik begitu ya? Simbolik untuk bahwa Amerika harus siap kalah. Meskipun tidak dalam peperangan, tapi mungkin secara diplomasi internasional, Amerika betul-betul melakukan pelanggaran internasional. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau memang ditembaknya pesawat tempur milik Amerika Serikat, termasuk juga sayembara yang kemudian di-create oleh Iran ini adalah sebagai simbolik begitu ya. Apakah ini juga sudah berhasil menurut Anda untuk mempengaruhi persepsi kekuatan dari Amerika Serikat di negara-negara kawasan? Berhasil. Berhasil. Artinya begini, memang dari konteks skala kerusakan, kemudian jumlah korban, diakui atau tidak, memang Iran mengalami, kalau misalnya kita istilahkan ya, tactical defeat. Tetapi dalam konteks perang yang lebih besar, Iran memiliki strategic victory yang lebih besar. Karena dari sisi legitimasi dan juga kredibilitas di politik internasional, hampir semua negara-negara bukan hanya di level Teluk, tetapi juga di level internasional, negara-negara yang selama ini menjadi aliansi tradisional Amerika Serikat, mereka balik badan semuanya. Eropa, bahkan kalau misal kita di kawasan Indo-Pasifik, Australia, Jepang, kemudian Korea Selatan, kemudian Kanada, Britain dalam konteks Inggris ya,
sebagai counterpart yang paling dekat dalam konteks berbagai dinamika Perang Dunia I, Perang Dunia II, selama era Perang Dingin, Perang Teluk I dan II. Mereka bahkan menyebut ingin mandiri dari Amerika Serikat. Artinya apa? Ini adalah sebuah evaluasi yang sangat serius. Jadi kalau misalnya kita bicara strategic defeat, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan harusnya ini menjadi evaluasi yang cukup serius. Meskipun tadi ya yang menjadi concern Mbak Tiara, memang dalam konteks politik di internal Amerika Serikat tidak mudah untuk menggeser soliditas di barisan kekuatan partai Republik. Meskipun sebenarnya gapnya sangat kecil, 48% di Demokrat, 52% di Republik. Tetapi soliditas ini itu betul-betul terjaga. Karena memang konteksnya itu akan berdampak sangat signifikan kalau misal terjadi pembelotan di internal Partai Republik. Ya. Nah, kalau misal kemudian tadi kembali ke pertanyaan, apakah kemudian itu memberikan impact, terutama misal di kawasan Timur Tengah? Jelas, per saat ini berkali-kali saya sampaikan, saya pribadi sangat mengapresiasi sikap diam dari teman-teman negara-negara di kawasan Teluk. Karena mereka berdiam diri, itu adalah bagian dari langkah yang harus diapresiasi. Mereka menjadi bagian dari korban yang dihantam oleh rudal-rudal Iran, tetapi juga mereka juga merasakan ada semacam simpati, juga empati terhadap Iran diperlakukan seperti itu. Tidak sepenuhnya mereka 100% salah, sehingga kemudian tidak mudah untuk kemudian melakukan blaming dalam konteks politik, dalam konteks diplomasi terhadap Iran. Sehingga ketika kemudian upaya melakukan manuver, baik dalam konteks diplomasi termasuk dalam konteks militer, tidak mudah untuk membangun legitimasi itu. Nah maka di level ini ditambah lagi, bisa saja kalau misal kita cermati proposal ceasefire 48 jam, bisa saja itu bagian dari desakan yang diajukan oleh negara-negara di kawasan Teluk. Karena kalau misal kita cermati rudal-rudal Iran belakangan ini, yang disasar bukan hanya pangkalan militer Amerika, tetapi juga aset-aset strategis ekonomi Amerika atau bisnis investasi Amerika yang berada di kawasan Teluk. Mulai dari pembangkit listrik, kemudian fasilitas desalinasi air, kemudian terkait dengan konteks fasilitas kilang minyak juga, itu ada di Kuwait, ada di Bahrain yang kemudian kemarin disasar, dan angkanya sangat spektakuler. Kalau misal dalam konteks bahasa politik strategis, yaitu adalah bagian dari center of gravity dalam konteks perang ya. Kalau misal itu dihantam, itu hidup matinya manusia dalam konteks ini negara. Kalau misal kemudian dibiarkan, tentu akan berpikir ulang. Nah maka ini menjadi sebuah wake up call bahwa proposal ceasefire itu sekali lagi mengindikasikan bahwa Amerika sudah semakin kerepotan. Israel juga semakin repot, karena Israel dalam konteks ini tidak hanya menghadapi Iran. Titik-titik ini ya, proksi-proksi semakin bergerak, Hizbullah bergerak, Houthi bergerak. Artinya bahwa ini menjadi sebuah simpul yang tidak mudah untuk dicari exit strateginya. Nah maka di level ini tentu kita berharap, semua berharap mencoba untuk membuka ruang komunikasi, ruang dialogis. Karena perang ini juga tetap harus dihentikan. Ya. Tidak boleh ini berkepanjangan. Impact-nya terhadap geopolitik, geoekonomi sangat luar biasa. Bahkan beberapa hari lalu, Washington Post itu sudah memprediksi kalau misal ini semakin panjang, let's say bisa bertahan 1 bulan lagi, maka bisa saja kemudian harga minyak dunia itu bisa menembus di angka 130 atau 140 US dollar per barel. Dan angka itu luar biasa impact-nya terhadap geoekonomi. Nah maka ruang itu harus dibuka, caranya buka gimana? Sekali lagi kembali ke konteks awal tadi. Mutual trust yang dihadapi oleh Iran adalah defisit trust atau trust deficit. Kalau misal kemudian bisa diyakinkan, Amerika juga dipastikan di internalnya, Israel dengan segala proksi ditekan untuk tidak kemudian bergerak. Kita berharap itu bisa terjadi, meskipun di titik ini belum terlihat tanda-tanda itu. Oke, baik Mas Umam. Tentu dampak-dampak itu yang tidak kita harapkan dan kita harapkan ada antisipasi sebelum itu semua terjadi. Pak Besari, nanti saya juga ingin membahas berkaitan dengan tadi Mas Umam sempat menyebut bahwa diamnya negara-negara Teluk ini apakah juga sebagai sinyal dukungan sebenarnya yang kemudian tidak terlihat secara nyata. Apakah kekuatan-kekuatan militer mereka ini juga bekerja? Tapi dijawab nanti Pak Besari, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.